Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12, Ibu akan melanjutkan materi kita tentang turunan. Pertemuan yang lalu Ibu sampai menjelaskan contoh 2 ya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Di sini kita udah menyelesaikan turunan dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Nah, di mana rumusnya udah Ibu kasih di awal-awal, bahkan kalian udah dapat di kelas 11 waktu mempelajari tentang turunan aljabar. Oke, contoh nomor 1, perhatikan. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x dikurang 5 itu dikali dengan cos kuadrat 2x tambah 1. Nah, kalau kita lihat ini fungsinya ini terdiri atas U kali V, maka kita pisahkan atau kita misalkan dulu U dan V-nya, kemudian kita akan menggunakan rumus turunan yang ini ya, udah Ibu kasih kemarin rumusnya. Baik, kita misalkan U-nya itu adalah 4x dikurang 5, maka kita mencari turunan dari 4x dikurang 5 itu adalah 4. Jadi kalau U-nya 4x dikurang 5, maka U aksennya 4. Nah, otomatis yang satunya kita misalkan V. V sama dengan cos kuadrat 2x tambah 1. Kita akan mencari turunan dari V supaya cepat kita gunakan aturan rantai. Gimana caranya? Nah, kuadratnya simpan di depan. Jadi 2 cos, ini ditulis kembali, dikali dengan turunan dari cos adalah min sin. Berarti turunan dari cos 2x tambah 1 adalah min sin 2x tambah 1. Kemudian rantai berikutnya adalah turunan yang di dalam kurung. Turunan 2x tambah 1 adalah 2. Oke, kita gabungkan semuanya, kita operasikan. 2 dikali 2, ini ada minnya, berarti min 4. Kita simpan di depan. Berarti sisanya kita putar ya nak ya, sin dulu baru cos. Jadi min 4 sin 2x tambah 1 dikali cosnya kita simpan di belakang. Oke, kita udah dapatkan U aksen, kemudian V aksen. Tinggal kita masukkan ke rumus. Maka untuk mencari turunan dari fx-nya, ini rumusnya. Kalau dia berbentuk U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Tinggal kita masukkan rumusnya atau yang tadi udah kita peroleh. U aksen kita 4, masukkan 4. Kemudian dikali V kita adalah cos kuadrat 2x tambah 1, berarti dikalikan cos kuadrat 2x tambah 1. Kemudian ditambah, kita tambah dengan U-nya itu 4x dikurang 5, kemudian dikali dengan V aksen kita yang ini. Nah, taruh di sini. Ya udah, tinggal kita operasikan. Kita gabungkan, perhatikan di sini. Di sini punya 4, kemudian di sini juga punya 4 ya. 4-nya kita keluarkan ya. Baik, kita lanjut. Jadi 4-nya ini kita keluarkan di sini, kita kasih kurung ini. Berarti cos kuadrat 2x tambah 1. Nah, yang di sini kan min ini. Ya, min ini kan juga kenanya min ini kan. Nah, maka minnya kita simpan di depan. Nih, 4-nya kan udah dikeluarkan di sini. Jadi 4-nya udah enggak ada. Berarti ini min 4x dikurang 5. Nah, yang ini kan harusnya kan min juga kan, tapi udah kena min yang di sini. Jadi di sini tinggal sin 2x tambah 1 dikali cos 2x tambah 1. Oke, jadi ini hasilnya untuk contoh soal yang ketiga. Oke, untuk contoh soal yang keempat, Ibu ambil yang berbentuk pecahan. Di sini misalkan, tentukan turunan dari gx sama dengan sin 2x per tangan x. Nah, ini berbentuk U per V. Nah, maka sama seperti tadi, kita misalkan dulu U dan V-nya. Nah, berarti kita misalkan U-nya sama dengan sin 2x, maka turunan dari U atau U aksen itu sin 2x turunannya adalah cos 2x dikali lagi turunan yang kecil, yaitu turunan 2x. Turunan 2x adalah 2, maka 2-nya kita simpan di depan sehingga hasilnya adalah 2 cos 2x. Kemudian V-nya itu kita misalkan tangan x. Nah, dari awal udah ada ya, turunan tangan x itu adalah secant kuadrat x. Nah, kita gunakan rumus turunan G aksen X itu kalau dia berbentuk U per V, maka rumus turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan yang tadi udah kita cari.
Oke, U aksen kita itu 2 cos 2x, 2 cos 2x dikali V kita tangan X, dikali tangan X, dikurang U kita sin 2x dikali V aksen kita sekant kuadrat X per V kuadrat per tangan V kita kan tangan X kuadrat. Oke, sekarang kita akan mengoperasikannya. Nah, perhatikan di sini tetap 2 cos 2x dikali tangan X itu tetap. Kemudian di sini sin 2x ini ada rumusnya ya, ada rumusnya. Ingat lagi rumus identitas trigonometri di mana sin 2x itu, nah ini dia. Nah, Ibu kasih ingat di sini, ingat bahwa sin 2A itu rumusnya adalah 2 sin A kali cos A. Nah, jadi kalau dia sin 2x, maka dia berubah menjadi 2 sin X kali cos X. Dikali lagi dengan sekant kuadrat X. Jadi nanti diingat. Nanti Ibu akan juga bagikan atau Ibu fotokan ini rumus lengkap, rumus identitas trigonometri ya. Nanti Ibu akan sharekan juga ke kalian. Nah, tadi ini yang Ibu maksud. Sin 2A itu rumusnya adalah 2 sin A cos A. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus identitas trigonometri untuk mengubah sin 2x. Hanya beda nama sudutnya. Kalau ini pakai A, kalau ini pakai X. Karena nama sudut boleh apa saja ya. Kemudian dibagi dengan tangan X dikuadratkan. Kemudian kita lanjutkan ini. Terus setelah kita ubah menjadi 2 sin A cos A atau 2 sin X cos X, kita lanjutkan menghitungnya. Ini tetap, kemudian dikurang. Nah, sekant kuadrat X ini kita ubah menjadi seper cos kuadrat X. Kan ada rumus kebalikan bahwa sekant X itu sama dengan 1 per cos X. Sehingga kalau dia sekant kuadrat, maka cosnya juga kuadrat. Nah, jadi sekant kuadratnya kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat X nih. Satunya cek di sini 1 per cos kuadrat X. Karena kalau kali 1 kan kita abaikan ya. Jadi sekant kuadrat X-nya kita ubah menjadi 1 per cos